Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Wulan Nur Laila, kemudian ada Hana Habibah, Jihan, Muhammad Irfan Faiz, Rika Malia, dan Rina Sri Mulya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai mekanisme ekofisiologi tumbuhan air. Di sini kami akan membahas mengenai adaptasi morfologi, anatomi, fisiologi pada salah satu tumbuhan air yaitu eceng gondok. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan terlebih dahulu yaitu mengenai pendahuluan. Nah, adaptasi tanaman terhadap lingkungan ini merupakan rekayasa secara khusus bagaimana sifat-sifat karakteristik anatomi dan fisiologi ini memberikan peluang keberhasilan menyesuaikan kehidupan di habitat tertentu. Oleh karena itu, adaptasi anatomi dan fisiologi ini dapat dijadikan sebagai indikator terhadap perubahan lingkungan hidup tanaman. Nah, jenis tanaman yang berbeda pun akan menunjukkan sensitivitas yang berbeda pula terhadap perubahan lingkungan bahkan bahan pencemar khususnya logam berat. Nah, selain itu, limbah cair yang dihasilkan oleh industri pun masih menjadi masalah bagi lingkungan sekitarnya. Nah, mengingat tingginya potensi pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah cair yang tidak dikelola dengan baik, maka diperlukan pemahaman informasi mengenai bagaimana pengelolaan limbah cair yang baik dan benar. Nah, fitoremediasi merupakan teknologi pembersihan, penghilangan, atau pengurangan zat pencemar dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tumbuhan. Nah, salah satu tumbuhan yang efektif untuk menjadi fitoremediator itu adalah eceng gondok. Nah, eceng gondok ini merupakan salah satu jenis tumbuhan air yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengakumulasi logam berat. Nah, tumbuhan ini berpotensi dalam menyerap logam berat dan merupakan tumbuhan dengan toleransi tinggi yang dapat hidup di tempat yang ekstrim seperti air limbah. Nah, pertumbuhannya ini cepat serta menyerap dan mengakumulasi logam dengan baik dalam waktu yang singkat. Nah, menurut Prasad, kehadiran eceng gondok ini dapat membuat logam CR dalam industri kulit itu tereduksi sekitar 30-100% dalam waktu 8-16 hari. Nah, eceng gondok ini dapat mengubah faktor-faktor fisikokimia air limbah seperti BOD, COD, dan zat padat terlarut lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih detail bagaimana adaptasi yang dilakukan eceng gondok, adaptasi morfologinya, fisiologinya, maupun anatominya akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Saya Muhammad Irfan Faiz, NIM 11720600070. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai morfologi tumbuhan air, yaitu pada eceng gondok. Eceng gondok ini memiliki tinggi sekitar 0,4 sampai 0,8 meter. Nah, eceng gondok tidak mempunyai batang, namun memiliki daun tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkal dari eceng gondok ini ialah meruncing. Nah, pangkal tangkai daunnya itu menggelembung. Nah, permukaan daun eceng gondok itu sendiri ialah permukaannya licin dan berwarna hijau. Nah, bunga dari eceng gondok ini termasuk jenis bunga majemuk berbentuk bulir. Nah, kelopaknya berbentuk tabung, bijinya termasuk biji bulat dan berwarna hitam. Eceng gondok ini memiliki buahnya kotak beruang 3 dan berwarna hijau. Akarnya dari eceng gondok ini merupakan jenis akar serabut. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rika Malia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi akar dan batang pada eceng gondok. Nah,
Struktur anatomi akar pada eceng gondok ini tersusun atas jaringan epidermis, jaringan eksodermis, jaringan endodermis, korteks, dan stele. Menurut penelitian, epidermis pada akar eceng gondok ini memiliki bentuk yang beragam. Menurut para ahli, epidermis biasanya tersusun atas satu lapisan sel dan pada irisan permukaan sel-selnya tampak bermacam-macam. Nah, menurut Van, sel epidermis ini mempunyai bentuk, ukuran, serta susunan yang beragam, tetapi selalu tersusun rapat, membentuk lapisan yang kompak tanpa ruangan interseluler. Nah, si sel eksodermisnya ini juga memiliki bentuk yang beragam. Menurut Van, tebalnya lapisan sel eksodermis ini bermacam-macam pada satu lapisan sampai yang berlapis-lapis. Nah, sel-sel parenkim dan stelenya juga memiliki bentuk yang beragam. Struktur anatomi batang pada eceng gondok tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan sistem jaringan pembuluh. Nah, untuk jaringan epidermisnya ini juga sama seperti yang di akar. Pada batang pun jaringan epidermis pada eceng gondok ini memiliki bentuk yang beragam. Nah, sedangkan pada korteks batang menurut Van adalah daerah yang berbentuk silinder di antara epidermis dan silinder pembuluh. Menurut Haryanti, bahwa pada anatomi eceng gondok ini kan ada yang tercemar, ada yang pada perairan tercemar, dan ada yang ada pada perairan bersih. Nah, pada perairan yang tercemar, jaringan aerenkimnya ini berisi sel skerait yang tersebar sampai ke pembuluh yang berfungsi sebagai penguat tumbuhan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme adaptasi pada tanaman air yang salah satu contohnya yaitu pada eceng gondok. Nah, pada eceng gondok ini memiliki adaptasi anatomi yang saya akan bahas sekarang yaitu pada anatomi daun dan juga pada anatomi tangkai daun. Nah, pada anatomi daun ini tentu berbeda antara perairan bersih dan juga perairan tercemar. Perbedaan ini terlihat dari mulai ukuran epidermis, stomata, mesopil, dan juga metasopil. Nah, di sini juga dapat dilihat ada atau tidaknya kristal rapid dan juga trichoschlereid. Sebagai contohnya, ketika eceng gondok ini berada pada lingkungan yang tercemar, maka sel epidermis dan juga stomatanya akan bertambah ukuran atau memanjang ataupun membesar. Hal ini disebabkan karena adanya adaptasi pada eceng gondok. Nah, pada stomata yang memanjang pada eceng gondok yang berada pada lingkungan tercemar, ini disebabkan karena stomata itu merupakan variabel yang signifikan karena keluar masuknya udara yang tercemar atau sebagai salah satunya itu seperti polusi. Tidak hanya pada eceng gondok, ternyata pada beberapa tanaman air, stomata ini juga merupakan suatu adaptasi ketika berada di lingkungan yang tercemar, atau bisa kita sebut stomata ini sebagai sensitivitas tanaman terhadap suatu udara yang tidak bersih. Ketika suatu tanaman air berada pada lingkungan yang tercemar, memiliki mesopil yang cenderung tereduksi, maka daun-daun yang dihasilkan juga lebih kecil dibandingkan dengan tanaman air yang hidup di lingkungan yang tanaman air yang hidup di lingkungan yang tercemar akan memiliki
mesopil yang tereduksi nantinya akan membentuk suatu daun yang tipis dan juga kecil. Nah, selanjutnya yaitu struktur anatomi dari tangkai daun. Pada tanaman air tentu berbeda antara yang di lingkungan bersih dan juga di lingkungan yang tercemar. Salah satu yang dapat dilihatnya yaitu dari sel epidermisnya. Apabila tanaman air itu hidup di lingkungan yang bersih, maka sel epidermisnya itu cenderung memiliki segi 6 bentuknya. Apabila di lingkungan yang tercemar, maka bentuk dari sel epidermisnya itu berbentuk segi 4. Nah, hal ini disebabkan karena pada lingkungan yang tercemar itu sel epidermis lebih membutuhkan 2 lapisan sel agar tidak mudahnya masuk zat-zat yang berbahaya ke dalam sel. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Janur Zea, NIM 117200646. Izin melanjutkan pembahasan, yaitu di sini saya akan membahas mengenai fisiologi eceng gondok. Nah, eceng gondok memiliki daya adaptasi yang besar terhadap berbagai macam hal yang ada di sekelilingnya dan dapat berkembang biak dengan cepat. Eceng gondok dapat hidup di tanah yang selalu tertutup oleh air yang banyak mengandung makanan. Nah, selain itu, daya tahan eceng gondok juga dapat hidup di tanah asam dan tanah yang basah. Nah, ini tuh menurut Anonim 1996. Adapun kemampuan eceng gondok untuk melakukan beberapa proses. Yang pertama yaitu proses transpirasi, yang kedua fotosintesis, yang ketiga yaitu respirasi. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai proses transpirasi. Nah, jumlah air yang digunakan dalam proses pertumbuhan hanyalah memerlukan sebagian kecil jumlah air yang diabsorpsi atau sebagian besar air yang masuk ke dalam tumbuhan dan keluar meninggalkan daun dan batang sebagai uap air. Nah, proses tersebut dinamakan proses transpirasi. Nah, sebagian menyerap melalui batang tanpa kehilangan air, umumnya berlangsung melalui daun. Laju hilangnya air dari tumbuhan dipengaruhi oleh kuantitas sinar matahari dan juga musim penanaman. Nah, laju transpirasi akan ditentukan oleh struktur daun eceng gondok yang terbuka lebar yang memiliki stomata yang banyak, sehingga proses transpirasi akan besar dan beberapa faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, udara, cahaya, dan angin. Nah, itu pun menurut Anonim 1996. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami yaitu Hana Habibah Makmun. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hana Habibah Makmun dengan NIM 11720600037 dari kelompok 1 Ekofisiologi, akan meneruskan materi yaitu mengenai fisiologi eceng gondok. Fisiologi eceng gondok itu diantaranya ada fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis adalah sintesa karbohidrat dari karbon dioksida dan air oleh klorofil, menggunakan cahaya sebagai energi dengan oksigen sebagai produk tambahan. Dalam proses fotosintesis ini, tanaman membutuhkan CO2 dan H2O. Dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan glukosa dan oksigen dan senyawa-senyawa organik lain. Karbon dioksida yang digunakan dalam proses ini berasal dari udara dan energi matahari. Kemudian yang kedua ada proses respirasi. Sel tumbuhan dan hewan mempergunakan energi untuk membangun dan memelihara protoplasma, membran plasma, dan dinding sel. Energi tersebut dihasilkan melalui pembakaran senyawa-senyawa. Dalam respirasi, molekul gula atau glukosa diubah menjadi zat-zat sederhana yang disertai dengan pelepasan energi. Kemudian, secara fisiologi, eceng gondok berperan secara tidak langsung dalam mengatasi bahan pencemar perairan. Oksigen hasil fotosintesis di daun dan tangkai daun ditransfer ke akar yang luas serta air di sekitarnya. Ini membuat rizosfer menyediakan lingkungan mikro dengan kondisi yang kondusif bagi bakteri nitrit.
Oleh karena itu, aktivitas dekomposisi oleh bakteri jenis ini, yaitu perubahan amoniak menjadi nitrat, lebih meningkat. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulita Dwiningrum, Abdul Ghoffar, dan Hairudin yang ditulis pada Journal of Mycorrhizae volume 9 nomor 2 tahun 2020 halaman 97 sampai 106. Mereka membuktikan bahwa efektivitas eceng gondok sebagai fitoremediator pada limbah cair produksi tahu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yaitu pemanfaatan eceng gondok mampu mereduksi konsentrasi amonia, nitrit, COD, dan BOD pada limbah cair industri tahu. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih.